Nah, 6 juara grup di babak ketiga kualifikasi plus 5 runner-up terbaik berhak lolos ke putaran final. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Kuwait dan duduk di peringkat kedua. Starting 11. Jangan lupa subscribe dan like, share juga channel di dalam video ini, guys. ASEAN Sebelum Cup masuk 2023. ke pembahasan lebih lanjut, mari kita luruskan terlebih dahulu mengapa Indonesia dalam konteks ini disebut negara lemah. Dalam Wow, oke guys, sebelum terus kepada video ini, saya juga ingin mengatakan sesuatu, yaitu dalam video ini mungkin kita tahu Indonesia ini berada di kumpulan Jepang, Irak dan juga Vietnam, dan kalau diikutkan Indonesia ini adalah tim yang underdog ya, tetapi bila-bila masa saja Indonesia ini boleh buat kejutan dalam Piala Asia ini. Tetapi sebelum itu, ayo kita semak dulu video ini guys, sebelum kita lanjut ke ulasan di akhir video ini nanti. Jangan lupa untuk subscribe, like, share juga channel dalam video ini, yaitu Starting 11. Oke, kita lanjut dulu. bola Indonesia memang lemah. Mengapa? Sederhana, di level senior saja masih sulit juara Piala AFF. Nah, ketika lolos ke Piala Asia 2023, sejujurnya timnas kita diuntungkan karena format Piala Asia yang baru, tanpa mengesampingkan kualitas timnas Indonesia. Tapi seperti itulah keadaannya. Format baru ini dulu bahkan pernah meloloskan negara yang sering dibantai timnas Indonesia seperti Filipina ke Piala Asia. Selain itu, format terbaru juga katanya bisa memperlebar kesempatan tim-tim bukan unggulan di Asia lolos ke babak gugur. Jadi, seperti apa sih format baru Piala Asia? Dan apa yang membuatnya menguntungkan bagi negara lemah seperti Indonesia? Ide perubahan format Piala Asia sudah ada jauh-jauh hari sebelum timnas Indonesia meraih emas SEA Games. Dilansir Al Arabiya tahun 2014, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC punya rencana agar Piala Asia tidak diikuti oleh 16 negara saja, melainkan 24 tim nasional. Komite kompetisi AFC kemudian membawa proposal usulan itu ke permukaan di Oman jelang Piala Asia 2015. Menurut laporan, tujuan penambahan kuota peserta Piala Asia adalah untuk memperluas jangkauan. Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, seperti dikutip Al Arabiya, meyakini perubahan format ini akan menguntungkan anggota asosiasi. Rencananya, selain penambahan kuota peserta, kualifikasi Piala Asia juga akan digabungkan dengan kualifikasi regional untuk Piala Dunia. Jadi 8 tim juara grup di kualifikasi ronde kedua dan 4 tim runner-up terbaik berhak lolos ke kualifikasi Piala Dunia serta otomatis ke Piala Asia. Format ini kemudian disepakati oleh Komite Eksekutif AFC dan mulai diterapkan sejak Piala Asia 2019. Biar lebih mendalam dan komprehensif memahaminya, kita ulas lebih dulu soal format kualifikasi Piala Asia yang berubah. Jadi, kualifikasi Piala Asia akan terbagi menjadi 3 ronde. Pada ronde pertama berisi 12 tim dengan peringkat terendah di Asia, yaitu peringkat 35 sampai 46. Indonesia tidak bermain di ronde pertama, karena ya sejelek-jeleknya timnas Indonesia, di Asia kita berada di peringkat 26. Tim yang bertarung di ronde pertama akan saling berhadapan dalam 2 leg. 6 pemenang akan melaju ke ronde kedua. Nah, di ronde kedua ini ada 40 tim terdiri dari negara dengan peringkat 1 sampai 34 AFC plus 6 pemenang ronde pertama. Putaran kedua akan ada 8 grup. Juara grup dan 4 runner-up terbaik termasuk tuan rumah akan lolos ke putaran final Piala Asia. 12 tim juga akan otomatis ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Nah, 16 tim sisanya terdiri dari 4 tim runner-up tersisa, 8 peringkat ketiga terbaik, serta 4 tim peringkat keempat terbaik akan maju ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia.
Dalam format yang baru, 12 tim yang tersisa akan bertarung di babak playoff untuk memperebutkan 8 tiket ke ronde ketiga kualifikasi Piala Asia. Babak playoff tersebut sudah tercetus sejak 2014 dan diterapkan pertama kali pada Piala Asia 2019. Keuntungannya, tim-tim lemah di Asia bisa punya peluang untuk bermain di Piala Asia. Setelah format ini berlaku, Filipina bisa lolos ke putaran final Piala Asia 2019 setelah finish di posisi ketiga grup H ronde kedua kualifikasi Piala Asia 2019. Khusus kualifikasi Piala Asia 2023 ada sedikit perbedaan karena Cina yang sejatinya runner-up terbaik adalah tuan rumah, tapi kemudian diganti Qatar, maka 3 tim runner-up terburuk melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Sementara 3 tim peringkat 5 terbaik juga ikut ke ronde ketiga. Maka ada 4 tim tersisa, yaitu 4 tim peringkat 5 terburuk yang akan memperebutkan 2 tiket tersisa ke ronde ketiga kualifikasi Piala Asia. Benar, 4 tim itu adalah Kamboja, Guam, Chinese Taipei, dan Indonesia. Keempatnya bertarung di babak playoff. Babak playoff berlangsung dalam 2 leg, tapi di satu tempat netral. Indonesia secara mengejutkan menghajar Chinese Taipei 5-1 dalam 2 laga yang berlangsung di Buriram Stadium, Thailand. Indonesia bersama Kamboja lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Asia. Pada ronde ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 sejatinya akan berlangsung dalam format double round robin atau sistem kandang tandang. Namun karena pada putaran ketiga tersebut pandemi COVID-19 masih belum reda, Komite Eksekutif AFC memutuskan tidak menggelar babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 dengan sistem kandang tandang. Sebagai gantinya akan digelar terpusat, jadi akan ada tuan rumah di setiap grup dari 6 grup. AFC menyeleksi secara ketat dari setiap grupnya yang akan menjadi tuan rumah. Indonesia pada kualifikasi babak ketiga ini berada di grup A bersama Yordania, Kuwait, dan Nepal. Indonesia tidak menjadi tuan rumah, melainkan Kuwait. Mereka yang bertarung di babak ketiga akan memperebutkan slot tersisa untuk Piala Asia 2023. Sudah ada 12 tim yang lolos dari putaran kedua. Cina walaupun batal menjadi tuan rumah, tapi mereka sudah masuk dalam 12 tim tersebut. Kalau dengan Qatar berarti sudah 13 tim lolos. Tersisa 11 slot lagi. Nah, 6 juara grup di babak ketiga kualifikasi plus 5 runner-up terbaik berhak lolos ke putaran final. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Kuwait dan duduk di peringkat kedua di grup A. Indonesia pun masuk dalam 5 peringkat kedua terbaik di bawah Kirgistan. Selain Indonesia, berkat format ini, Malaysia dan Thailand juga bisa lolos ke putaran final Piala Asia. Sayang, pada edisi kali ini Filipina gagal karena menempati posisi terbuncit di pemeringkatan runner-up terbaik. Setelah dari kualifikasi, kita ke putaran finalnya. Terdapat 24 tim yang berlaga di putaran final Piala Asia 2023. Terbagi dalam 6 grup, masing-masing grup berisi 4 tim nasional. Indonesia tergabung dalam grup Lembah Jahanam bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Ya, maklum, berada di pot paling rendah. Omong-omong, pot putaran final Piala Asia ditentukan tidak berdasarkan pemeringkatan AFC, tapi sesuai ranking FIFA terbaru. Kendati begitu, Indonesia tak perlu berkecil hati. Karena jumlahnya bertambah dari 16 menjadi 24 timnas, akan ada babak 16 besar. Sebelumnya di Piala Asia 2015 hanya ada babak perempat final. 16 tim dibagi menjadi 4 grup, juara dan posisi kedua lolos ke perempat final. Lantaran sejak 2019 ada babak 16 besar, bukan hanya juara dan runner-up grup saja yang berhak lolos ke fase gugur, melainkan timnas yang berada di peringkat 3 juga punya kesempatan. Jadi nanti akan ada 4 peringkat 3 terbaik yang akan mengikuti 12 tim yang sudah lolos ke fase gugur. Berkaca pada edisi tahun 2004 dan 2007, Indonesia kerap menempati posisi ketiga. Pada Piala Asia 2023 kali ini, peluang untuk ke fase gugur sangat terbuka.
Kapan lagi ya kan Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia? Cuma di era Erick Thohir. Enggak ding, mungkin ketika Piala Asia berlangsung, jabatan ketum PSSI malah sudah berpindah tangan. Oke guys, analisa yang sangat detail, sangat teliti dan terbaik daripada channel Starting 11 ya. Bermula daripada awal sampailah ke akhir putaran final itu. Begitulah kedudukan tim-tim yang ada sehingga ke putaran final hari ini dan akan diadakan pada Desember ini. Indonesia, Malaysia juga sudah lolos dan Thailand untuk negara di Asia Tenggara ini dan Vietnam juga. Jadi Indonesia berada di kumpulan yang agak sukar karena berada dengan Jepang, Irak dan juga Vietnam. Tetapi kalau dari segi atas kertasnya mungkin Indonesia boleh mengalahkan Vietnam, juga boleh seri dengan Irak. Kemudian dengan Jepang ini, kalaupun kalah, mungkin kalah dengan gol yang sedikit, tipis, sama ada 1-0 ataupun 2-1. Dan kalau itu berlaku, Indonesia masih lagi boleh untuk lolos ke peringkat 16 besar ini. Apapun, kita tetap mendoakan untuk Indonesia melangkah sejauh itu dan memberi kejutan kepada tim-tim di Asia pada laga kali ini. Karena Indonesia ini kalau diibaratkan underdog. Begitu juga dengan Malaysia guys, dalam kumpulan yang agak sukar karena di situ ada Korea Selatan juga ya. Bukan alang-alang Korea Selatan. Ini tim yang bermain dengan Piala Dunia beberapa tahun sebelum ini. Jadi Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam itu yang akan menjadi sandaran untuk Asia Tenggara ini untuk melaju ke babak 16 besar seterusnya. Jadi masing-masing ada peluang dengan komitmen dan juga percaturan taktikal. Ini saja yang dapat menentukan segala-galanya di hari perlawanan nanti. Dan di Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir dan juga pelatihnya Sinteyong ini sudah pasti akan menampilkan pemain-pemain yang paling terbaik. Dan kalau di Indonesia ini terdapat lebih kurang 7 pemain keturunan yang akan mengisi kota untuk Piala Asia pada kali ini. Itu yang menjadi sandaran terutama pemain-pemain berpengalaman seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Seni Patinama, Elkin Bagot yang juga bermain di Eropa dan mempunyai pengalaman yang besar. Begitu juga dengan pemain-pemain lokal ya yang kini bermain di luar negeri seperti Asnawi Mangkualam, Sadi Ramdhani, Arhan Pratama, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand. Jadi ada beberapa lah pemain-pemain ini perlu diambil perhatian oleh negara-negara seperti Irak, Jepang, dan Vietnam. Mungkin Indonesia akan membuat kejutannya. Kita doakan sama-sama guys. Semoga Piala Asia pada kali ini akan berjalan dengan baik dan juga akan mendapat satu lagi kejutan untuk Indonesia melangkah ke 16 besar. Dan 24 tim di peringkat 3 terbaik ini mungkin akan lolos ke knockout nanti. Jadi dari segi jadwal dan juga percaturan di dalam kumpulan peringkat-peringkat ini nanti kita akan mengikutinya dari masa ke semasa guys. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan dan pendapat tersendiri ya terkait dengan Piala Asia pada kali ini. Kalian komentar di ruang kolom di bawah guys untuk info-info yang terkini daripada kalian juga. Jangan lupa untuk subscribe channel yang tadi ini dalam video ini Starting 11 itu. Kepada kalian yang baru ketemu, kalian bolehlah subscribe, like, share, dan komen juga. Sampai kita ketemu lagi guys di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.